Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah la nabiyya ba'da. Alhamdulillah, segala puji kita panjatkan kehadirat Ilahi Robbi karena atas nikmat nafas, nikmat iman, nikmat sehat, sehingga kami dari kelompok 12 bisa menyelesaikan makalah kami dengan tepat waktu. Salawat serta salam tak lupa pula kita panjatkan kepada Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam karena beliaulah yang membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang seperti sekarang ini. Jadi sebelum memulai materi, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Nurul Afiza dan anggota kelompok saya yaitu Hamsia. Jadi kami dari kelompok 12 akan membahas tentang peran madrasah dalam perkembangan pendidikan di Indonesia. Jadi langsung saja kita masuk pada bagian pertama. Bagian pertama yaitu pengertian madrasah. Kata madrasah berasal dari isim makan yaitu kata darasa yadrusu, darusan wadarusan, wadirasatan, yang berarti tempat belajar, terhapus, hilang bekasnya, menghapus, menjadikan usang, melatih, dan mempelajari. Dilihat dari pengertian ini, maka madrasah berarti tempat untuk mencerdaskan peserta didik dan menghilangkan ketidaktahuan, memberantas kebodohan, serta melatih keterampilan mereka sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuan peserta didik. Bagian kedua yaitu sejarah terbentuknya madrasah di Indonesia. Ada dua faktor yang melatar belakangi lahir dan tumbuhnya madrasah di Indonesia, yakni faktor adanya respon terhadap politik kolonial Belanda dan faktor munculnya pembaharuan pemikiran keagamaan, yakni dengan munculnya gerakan pembaruan yang dimotori oleh tokoh intelektual muslim di berbagai daerah dan organisasi sosial keagamaan. Berkat dukungan politik pemerintah Indonesia dan dengan dikeluarkannya keputusan bersama Menteri serta Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional, maka semakin memperkuat posisi madrasah sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional. Baiklah, materi selanjutnya akan dibacakan oleh saudari saya, Hamsia. Kepadanya saya persilahkan. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami. Jadi saya akan menjelaskan tentang perkembangan madrasah di Indonesia. Pertama itu perkembangan madrasah pada zaman atau pada masa penjajahan. Madrasah pada masa Hindia Belanda mulai tumbuh meskipun memperoleh pengakuan yang setengah-setengah dari pemerintah Belanda. Kebijakan yang kurang menguntungkan terhadap pendidikan Islam masih berlanjut pada masa penjajahan Jepang. Meskipun terdapat beberapa modifikasi. Berbeda dengan pemerintahan Hindia Belanda, pemerintahan Jepang membiarkan dibukanya kembali madrasah-madrasah yang pernah ditutup pada masa sebelumnya. Jadi, Jepang ini membiarkan Indonesia membuka kembali madrasah-madrasah yang telah ditutup pada masa pemerintah Hindia Belanda. Yang kedua, perkembangan madrasah pada masa Orde Lama. Dalam perkembangan selanjutnya, Departemen Agama menyeragamkan nama, jenis, dan tingkatan madrasah sebagaimana yang ada sekarang. Madrasah ini terbagi menjadi dua kelompok. Pertama, madrasah yang menyelenggarakan pelajaran agama 30% sebagaimana pelajaran dasar dan pelajaran umum 70%. Kedua, madrasah menyelenggarakan pelajaran agama Islam murni yang disebut dengan madrasah diniyah
Jadi pada masa Orde Lama ini, pembagian madrasah itu terbagi menjadi dua. Ada madrasah yang pengajaran agamanya cuma 30% dan ada pengajaran agamanya yang murni 100%. Yang ketiga yaitu perkembangan madrasah pada masa Orde Baru. Berdasarkan SKB atau Surat Keputusan Bersama 3 dimensi, yaitu Menteri Agama, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, dan Menteri Dalam Negeri. Nomor 6 tahun 1975. Nomor 037 sampai 4 1975. Dan nomor 36 tahun 1905 tentang peningkatan mutu pendidikan pada madrasah ditetapkan bahwa standar pendidikan madrasah sama dengan sekolah. Jadi madrasah itu standar pendidikannya sama dengan sekolah. Ijazahnya mempunyai nilai yang sama dengan sekolah umum dan lulusannya dapat melanjutkan ke sekolah umum yang setingkat. Dan lulusan madrasah aliyah dapat melanjutkan kuliah ke perguruan tinggi umum dan agama. Jadi pada masa Orde Baru ini madrasah itu sama dengan sekolah umum. Tidak ada yang membedakannya dan tingkatnya pun sama. Bisa dibilang setara. Pembahasan selanjutnya adalah D. Tujuan dibentuknya madrasah. Madrasah yang dibentuk itu pasti memiliki tujuan. Yang mana tujuan itu harus dicapai. Mengapa harus dicapai? Supaya madrasah-madrasah dapat meningkatkan mutu, meningkatkan prestasi, meningkatkan daya belajar. Dan tujuan madrasah itu satu, berperilaku dalam kehidupan sosial sehari-hari sesuai dengan ajaran, tentunya ajaran agama Islam. Yang kedua, menginternalisasi nilai agama dan nilai dasar humaniora yang ditetapkan dalam kehidupan masyarakat, serta menunjukkan sikap kebersamaan dan saling menghargai dalam kehidupan yang plural. Yang ketiga, memanfaatkan pengetahuan kecakapan melalui belajar secara mandiri dalam rangka membangun masyarakat belajar. Dan yang keempat, mengembangkan pengetahuan dan keterampilan. Mungkin dari keempat tujuan madrasah yang saya jelaskan itu masih banyak lagi tujuan-tujuan yang belum saya ungkapkan. Cukup sekian dari penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.